Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan untuk kembali melaksanakan KBM daring dalam mata pelajaran matematika wajib kelas 10, dan kali ini adalah pertemuan yang ke-8. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama sekaligus yang terakhir. Pertemuan pertama untuk bab yang kedua dan pertemuan yang terakhir untuk KBM daring. Dikarenakan pekan depan kalian sudah insya Allah sudah mulai masuk di pondok ya, sudah mulai belajar di pondok, sehingga pekan ini adalah pekan terakhir KBM daring insya Allah. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mengawali bab yang kedua yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke, sehingga dari judulnya kita bisa tahu ada 4 pembahasan pokok di situ, yaitu persamaan rasional, kemudian persamaan irasional, ada pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Ya, jadi ada 4 pembahasan pokok yang nanti dari 4 ini kita nanti mungkin lebih fokusnya di yang pertidaksamaan ya, yang rasional maupun yang irasional. Materi intinya di situ. Oke. Kita awali dulu tentang apa sih rasional, apa sih irasional. Mungkin kata ini sudah tidak asing bagi kalian ya, terutama ketika kalian mempelajari tentang bilangan ya. Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Nah, nanti ya mirip-mirip lah. Oke. Di materi bilangan kita mengenal ada beberapa jenis bilangan. Ada bilangan asli ya. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli adalah bilangan mulai dari berapa? 1 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah bilangan asli. Di dalam bilangan asli ini nanti ada bilangan prima ya, bilangan prima 2, 3, 5, 7. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor atau yang tidak bisa dibagi kecuali oleh dirinya. Oke, kemudian ada selain asli bilangan cacah ya. Bilangan cacah adalah bilangan asli plus 0 gitu ya. Jadi nolnya ikut 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya bilangan cacah. Nanti kalian juga mengenal ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan cacah ditambah dengan yang negatifnya ya, jadi minusnya juga ikut, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini bilangan bulat, sehingga bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Ada bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang nama lainnya adalah bilangan asli. Ada bilangan bulat negatif ya, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Dan ada bilangan 0 ya. Jadi bilangan bulat terbagi jadi 3. 0 itu tidak masuk positif, tidak juga masuk negatif ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan bilangan bulat tak negatif, nah, itu belum tentu positif ya. Tak negatif ya. Tak negatif berarti belum tentu dia positif. Bisa saja dia 0 gitu ya. Kemudian baru kita mengenal ada bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Adalah bilangan yang dapat dibentuk ke dalam bentuk pecahan ya. Pecahan perperan berapa per berapa gitu ya, di mana pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat, contohnya 2/3, 1/5 gitu kan, pecahan minus 4/3 ya, termasuk minusnya juga sama. 8, nah 8 bukan pecahan tapi bisa dibentuk dalam pecahan. 8 misalkan jadi 8/1, nah itu kan pecahannya ya. Min 13 bisa dibentuk pecahan jadi min 13/1, nah gitu kan. Jadi semua bilangan yang bisa dibentuk ke dalam pecahan bilangan bulat ya, atasnya bulat, bawahnya bulat, pembilang dan penyebutnya bilangan bulat, maka bilangan tersebut adalah termasuk atau tergolong ke dalam bilangan rasional. Sehingga semua bilangan bulat adalah termasuk ke dalam bilangan rasional. Ya kan? Karena semua bilangan bulat bisa kita bentuk pecahan.
4 kita bisa bentuk pecahan 4/1 gitu ya. Dan seterusnya kita bisa bentuk pecahan. Nah, itu rasional. Irasional kebalikannya. Irasional itu berarti kalau rasional dapat dibentuk pecahan, irasional berarti tidak dapat dibentuk pecahan. Gitu ya. Jadi ada bilangan yang tidak bisa dibentuk pecahan. Contohnya akar 2 ya, akar 5, akar pangkat 3 dari 29 ya gitu ya. Akar 2 kita tidak bisa bentuk ke dalam berapa per berapa ya, yang atasnya bulat bawahnya bulat gitu ya. Kalau dibentuk pecahan akar 2/1, akar 2-nya bukan bulat gitu ya. Jadi tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Termasuk pi ya, di sini ada pi. Pi itu termasuk dalam bilangan irasional ya, walaupun seringnya kita pakai nilai pi adalah 22/7 ya. Kalau di dalam bab lingkaran ada pi itu 22/7, itu adalah nilai pendekatan ya. Jadi nilai pendekatan, bukan nilai aslinya dari pi ya, tapi nilai pembulatan 22/7. Sehingga kalau 22/7 itu rasional ya, tapi ini pi nilai aslinya, nilai sebenarnya adalah bukan 22/7, itu hanya nilai pendekatan saja. Aslinya nilai pi ini adalah 3,14 sekian 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 gitu ya, sampai digitnya tidak pernah berhenti. Oke, itu irasional. Kemudian rasional dan irasional digabungkan menjadi bilangan real gitu ya. Oke, itu apa namanya, sekilas tentang apa sih rasional, apa sih irasional. Nah, nanti di bab ini juga kalian akan mempelajari itu tentang persamaan dan perbedaan rasional dan irasional. Jadi persamaan rasional itu apa? Persamaan yang bentuknya pecahan gitu ya. Persamaan yang bentuknya pecahan gitu kan. Persamaan irasional berarti apa? Persamaan yang bentuknya bukan pecahan tapi bisa juga berbentuk akar ya. Nanti seringnya bentuknya berupa akar. Ya, gitulah ya. Nah, karena rasional itu adalah pecahan, maka kita mesti tahu konsep tentang pecahan, ya, konsep pecahan. Setidaknya pertama, penyebut tidak boleh nol, ya. Pecahan itu penyebutnya nggak boleh nol. Penyebut itu yang di bawah ya. Kalau ada fx per gx, nah maka gx itu adalah penyebut yang di bawah per ya. Yang di atas per ya fx-nya itu namanya pembilang. Nah, syarat pecahan adalah penyebutnya tidak boleh nol, gx tidak boleh nol ya. Itu kemudian untuk menjumlahkan atau mengurangi dua buah pecahan, maka dengan cara menyamakan penyebutnya gitu ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, fx per gx ditambah hx per gx, penyebutnya sudah sama-sama gx, maka sudah bisa dijumlahkan, yaitu tinggal atasnya dijumlahkan, fx plus gx, fx plus hx per gx gitu ya. Kemudian persamaan pecahan dapat diubah dalam perkalian silang gitu ya. Jadi kalau ada suatu persamaan pecahan, nah misalkan ini px per qx sama dengan rx per sx ya, ini pecahan sama dengan pecahan, maka ini cara mencari solusinya atau bisa dibentuk dalam bentuk lain, yaitu dengan cara perkalian silang. Px nanti dikali dengan sx ya, px kali sx itu akan sama dengan Rx kali Gx ya, jadi ngilang kayak gini ya, atas kali bawah, ini atas kali bawah gitu ya. Px kali Sx sama dengan Rx kali Gx. Nah, perkalian silang. Oke, nanti ini akan sering terpakai ketika kita telah masuk pada pembahasan persamaan rasional. Oke, gitu ya. Jadi itulah persamaan rasional kayak gitu. Kita masuk saja langsung ke soalnya ya. Contoh, ini ada beberapa persamaan rasional, kalian diminta untuk mencari penyelesaiannya, yaitu nilai x-nya. Oke, yang A, 1/2 x minus 5 sama dengan 3. 1/2 x minus 5 sama dengan 3. Ini persamaan rasional. Persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan, rasional berarti dia memuat pecahan. Ya. Yang B juga ini sama ya. Kita dari A dulu ya, kita kerjakan yang A dulu. 1/2 x minus 5 sama dengan 3. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Ya, penyebutnya ini kita bisa kalikan ke ruas kanan. Ya, penyebutnya kita bisa kalikan ke ruas kanan. Ini
aslinya konsepnya ya kali silang juga sebenarnya, kali silang. Cuman kalau kali silang kan biasanya yang kiri pecahan, yang kanan pecahan. 3 ini kalau mau dibikin pecahan kan 3/1 ya, 3/1. Nah, 3/1 ini 1/2 X min 5, nanti bisa dikali silang, 1 kali 1 yang 3-nya kali ini gitu ya. 1 kali 1 kan 1 ya. Nah, jadi seperti ini, 3-nya nanti dikali sama ini 2x minus 5. Oke, tinggal dikalikan saja. 3 dikali 2x minus 5 adalah 6x min 15. Oke, yang tidak ada x-nya pindah ke ruas yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini 15-nya, minus 15 pindah ruas jadi plus 15, ketemu dengan 1 jadi 16. Sehingga x-nya adalah 16 dibagi 6. Kalau di masing-masing dibagi 2 diperoleh 8/3. Ya, itulah nilai x-nya. Yang B, x dibagi 7 minus 2x sama dengan 5/9. Tentukan nilai x-nya. Nah, pecahan sama dengan pecahan. Gimana solusinya? Kali silang. Kali silang saja udah. Ya, x-nya kali 9 ya, x-nya kali 9, 5-nya dikali 7 min 2x. Nah, gitu ya. Tinggal dioperasikan aja nih. 5 kali 7 min 2x adalah 35 minus 10x. Nah, yang ada x-nya kumpulkan jadi satu ruas ya. 10-nya misalkan ini min 10x pindah ruas ke kiri, ketemu sama 9. Jadi 19. Berarti x-nya adalah 35/19. Gitu ya. Ketemu x-nya. Yang C, 1/2x min 1 ditambah 2/3x plus 2 sama dengan 7/2. Nah, ini di ruas kiri ada penjumlahan pecahan. 1/2x min 1 dijumlahkan dengan 2/3x plus 2. Penjumlahan pecahan. Konsepnya kalau ada pecahan suruh dijumlahkan, maka penyebutnya harus sama dulu. Nah, ini penyebutnya 2x min 1. Yang ini penyebutnya 3x plus 2. Belum sama, disamakan dulu gitu ya. Oke, disamakan dengan cara gimana? Ya dikalikan saja. Berarti kalau yang 2x min 1 nanti dikalikannya sama 3x plus 2, yang 3x plus 2 kalikannya dengan 2x min 1 gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita juga ada syarat bahwasanya pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0 ya. Di sini ada 2x min 1 sebagai penyebut, ada 3x plus 2 juga sebagai penyebut. Maka penyebutnya tidak boleh 0, artinya 2x min 1-nya tidak boleh 0, artinya 2x-nya tidak boleh 1, artinya x-nya tidak boleh setengah. Jadi nanti setelah ini dioperasikan ya dicari HP, dicari nilai x-nya, kok ketemunya setengah, maka setengah ini tidak memenuhi syarat, artinya setengahnya ini bukan himpunan penyelesaian gitu ya. Kurang lebih gitu lah. Jadi kadang ini sering dilupakan ini bahwasanya penyebut itu tidak boleh 0 ya. Kalau ini tidak ditulis ya, nanti kalau misal ketemu ternyata x-nya ketemu setengah, padahal x-nya tidak boleh setengah karena dia menyebabkan penyebutnya jadi 0. Makanya ini juga penting untuk ditulis gitu ya. Nah, penyebutnya tidak 0, 2x min 1 tidak 0, diperoleh x-nya tidak boleh setengah. 3x plus 2 tidak sama dengan 0, diperoleh x-nya tidak sama dengan minus 2/3 gitu ya. Nah, baru kita operasikan ini dengan cara menyamakan penyebut. Ya, 2x min 1 yang 1/2x min 1 kita samakan penyebutnya, kita kalikan dengan 3x plus 2 per 3x plus 2 ya. Nah, ini kan sama jadi kali 1, jadi tidak berubah nilainya. Plus yang 2/3x plus 2 ya, yang ini kita kalikan dengan 2x min 1 per 2x min 1 ya, ruas kanannya tetap. Oke, sekarang kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, yang atas 1 kali 3x plus 2 ya 3x plus 2. Kalau yang bawah 2x min 1 dikali 3x plus 2, ini ya jadinya ya. Ini perkalian seperti ini harusnya sudah pernah kalian pelajari ya di SMP. Jadi 2x kali 3x jadi 6x kuadrat. Nanti ada 2x dikali 2 berapa? 4x. 4x ya. Kemudian ada min 1 kali 3 min 3x. Nah, ada 4x, ada min 3x, jadinya plus 1x. Ini ya. Kemudian yang min 1 kali 2 ketemu min 2 gitu ya. Jadi ini. Kemudian yang ruas yang ini 2 dikali 2x min 1 ketemu 4x min 2, yang bawah dikali bawah ketemu ini sama.
sama dengannya 7/2. Oke, nah ini sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan atasnya. 3x plus 2 kita jumlahkan dengan 4x plus minus 2. Maka 2-nya habis ya, ini tambah 2, ini minus 2. Maka tinggal 3x sama 4x 7x. Nah, jadi 7x per penyebutnya ini sama dengan 7/2. Oke, nah ini sudah pecahan sama dengan pecahan ya. Ini sudah bisa dikalikan silang gitu ya. Cuman kalau kita bisa sederhanakan ya kita sederhanakan dulu ini. Bisa nggak disederhanakan? Bisa dengan cara kedua ruas dibagi 7 ya, karena di sini ada 7 di atas, ini juga ada 7 kali. Nah, maka masing-masing bisa dibagi 7 sehingga tinggal yang ini dibagi 7 tinggal x, yang ini dibagi 7 tinggal 1 gitu ya. Nah, ini lebih sederhana. Nah, baru dikali silang berarti x kali 2 sama dengan 1 kali ini. 6x kuadrat plus x min 2. Nah, sebenarnya x kali 2 2x sama dengan ini. Nah, kemudian dibuat sama dengan 0 sehingga diperoleh 6x kuadrat min x minus 2, kemudian difaktorkan. Nah, memfaktorkan persamaan kuadrat ini harusnya sudah kalian pelajari di SMP kelas 9 ya. Jadi di sini kita tidak membahasnya terlalu detail bagaimana cara memfaktorkan ini ya. 6x kuadrat min x min 2 setelah difaktorkan menjadi 2x plus 1 dikali 3x min 2 ya. Oke, kalau masih ada yang bingung bagaimana cara dapatnya dari sini ke sini ya, nanti bisalah dibuka-buka lagi buku catatan waktu SMP-nya ya, atau besok kalau sudah masuk pondok yang belum paham insya Allah Ustadz jelaskan di sana. Baik, 2x plus 1 dikali 3x min 2 sama dengan 0, berarti diperoleh nilai x-nya adalah setengah dari yang ini, min setengah ya. 2x plus 1 ketemu x-nya min setengah, dari yang 3x min 2 ketemu x-nya 2/3. Oke, nah, min setengah ini 2/3. Oh, ternyata apa namanya, memenuhi syaratnya, karena syaratnya tidak boleh setengah dan tidak boleh min 2/3. Ini min setengah sama 2/3 ya, ini memenuhi. Artinya berapa solusinya? Ya ini ada 2, min setengah sama 2/3 gitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke yang irasional. Tadi itu rasional ya. Tadi itu rasional, sekarang ke irasional. Persamaan irasional nanti akan lebih banyak bentuknya bentuk yang memuat akar ya. Kalau rasional itu kan yang pecahan tadi kan. Nah, kalau yang irasional itu seringnya adalah bentuknya memuat akar, sehingga kita mesti tahu dulu konsep akar ya. Oke, persamaan irasional adalah persamaan yang melibatkan bentuk akar. Karenanya harus dipahami terlebih dahulu tentang konsep akar. Apa saja konsep akar? Pertama, nilai di dalam akar dan hasil dari suatu bilangan yang diakar itu harus tak negatif. Nah, gitu ya. Nilai di dalam akar, kalau ada akar berapa, nah berapanya itu tidak boleh negatif. Dan hasil dari akar juga tidak negatif. Maksudnya begini, kalau ada akar fx sama dengan gx, maka fx-nya adalah unsur yang berada di dalam akar fx itu, ini harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nggak boleh negatif di sini. Akar dalamnya negatif tidak boleh, tidak terdefinisi atau imajiner nantinya hasilnya. Kemudian hasil dari akar juga lebih dari atau sama dengan 0. Tidak mungkin hasil dari akar itu negatif ya. Akar misalkan akar 4 berapa? 2 ya. Akar 4 itu bukan plus minus 2 ya, bukan 2 dan minus 2, tapi akar 4 itu adalah 2, bukan minus 2 gitu ya. Jadi hasil dari akar itu pasti positif, di sini pasti positif. Oke, gitu ya. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, persamaan akar itu dapat diselesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Ya, dikuadratkan kedua ruasnya. Misalkan gini, kalau ada akar fx sama dengan gx, gimana cara mencari solusinya? Solusinya adalah dengan cara dikuadratkan dulu kedua ruasnya. Dikuadratkan kedua ruasnya. Tujuannya apa? Biar akarnya hilang. Ya, karena kalau akar dikuadratkan, tanda akarnya hilang. Yang tadinya akar fx jadi fx setelah dikuadratkan. Kemudian gx dikuadratkan, ya gx kuadrat gitu ya. Itu cara solusinya. Oke, kita lihat contoh soalnya.
Tentukan penyelesaian dari persamaan akar 1 plus 3x sama dengan 1 min x. Oke. Akar 1 plus 3x sama dengan 1 min x. Oke, gimana langkahnya? Ya, kita langsung saja kita kuadratkan kedua ruasnya. Ya, tujuannya tadi untuk menghilangkan tanda akarnya. Kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga yang akar 1 plus 3x sama dengan 1 min x, ruas kirinya dikuadrat. Ya, yang akar 1 plus 3x nanti dikuadrat, otomatis ruas kanan juga ikut dikuadrat. 1 min x-nya dikuadrat. Akar dikuadrat jadi hilang akarnya. Ya, ini hilang akarnya. Tinggal 1 plus 3x saja. Yang 1 min x kalau dikuadrat jadinya seperti ini. 1 min x kuadrat itu kan 1 min x dikali 1 min x. Ya, 1 min x dikali 1 min x. Dijabarkan ketemu kayak gini ya. Nah, cara penjabarannya ya harusnya sudah tahu lah ya. Oke. Jadi kemudian langkah berikutnya gimana? Ya dijadikan sama dengan 0. Dijadikan sama dengan 0, pindah ruas ya. Misalkan ini 1 plus 3x-nya semuanya pindah ke ruas kanan. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi x kuadrat nanti ini kan 3x pindah ya ke sini ya. Pindah jadi min 3x. Ketemu di sini ada min 2x, min 3x, min 2x jadi min 5x. Satunya habis ini karena 1 min 1 0 ya, 1. Nah, jadi gini ya, x kuadrat min 5x sama dengan 0. Difaktorkan ya, x-nya keluar 1. Jadi x dikali x minus 5, maka untuk x yang ini disama dengan kan 0, jadi x sama dengan 0. Untuk yang x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya 5. Nah, ini ya, x sama dengan 0 atau x sama dengan 5 ini adalah pembuat nolnya masing-masing dari x dan x min 5. Jadi perkalian ini kok hasilnya 0. Perkalian dua suku antara x dengan x min 5 ini dikali, hasilnya 0, maka salah satunya 0. Ya. Bisa x-nya yang 0, bisa juga x min 5-nya yang sama dengan 0. Kalau x min 5 sama dengan 0 berarti x-nya 5 gitu ya. Nah, diperoleh dua nilai x-nya. Nah, tapi awas hati-hati, dua nilai x ini belum tuntas ya. Ini masih kemungkinan solusi, ya. Bisa jadi salah satu atau bahkan keduanya tidak memenuhi syarat, sehingga ini harus dicek dulu ya. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah unsur di dalam akar harus positif dan hasil dari akar juga harus positif. Gitu ya. Sehingga setelah ketemu x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 5, kita harus cek lagi. Kita harus cek lagi ke sini ya. Jadi langkah kedua adalah cek ke syaratnya. Caranya gimana? Ya dimasukin aja ke persamaan ini ya, ke persamaan pada soal. Kita coba aja kalau x-nya 0. Ya, x-nya 0 ini x-nya kita ganti 0 aja. Jadi akar 1 plus 3 kali 0 sama dengan 1 minus 0 ya. Kita hitung nih. 1 tambah 3 kali 0 0 ya. Berarti akar 1 sama dengan 1. Kan betul ya. Akar 1 sama dengan 1 kan berarti terpenuhi. Berarti dia benar. Sehingga x sama dengan 0 ini termasuk solusinya dari persamaan ini. Oke, kemudian yang x sama dengan 5 ini kita harus cek juga dia termasuk solusi atau enggak ini yang x sama dengan 5. Cek juga, kita masukkan ke persamaan pada soal ini. X-nya kita ganti 5. Jadi akar 1 plus 3 kali 5 sama dengan 1 min 5. Nah, 1 plus 3 kali 5, 3 kali 5, 15 tambah 1, akar 16. 1 kurangi 5 minus 4. Nah ini memenuhi enggak syaratnya? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena akar 16 bukan minus 4 hasilnya. Akar 16 itu kan 4 ya. Berarti ini kan salah ya. Nah, artinya karena dia salah, artinya x sama dengan 5 ini bukan termasuk solusi. Gitu ya. Nah, jadi penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya hanya x sama dengan 0 saja ya. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 0. Ini saja. Karena yang memenuhi syarat cuma ini. Yang ini tidak memenuhi ya. Oke, satu soal lagi. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, akar ini sama dengan 2 akar ini ya. Ini persamaan irasional karena dia memuat akar. Oke. Langkahnya sama. Pertama, kuadratkan kedua ruasnya. Nah, gini ya, ruas kiri dikuadrat, ruas kanan juga dikuadrat. Ruas kiri yang ini dikuadrat, hilang akarnya ya. Ruas kanan yang dikuadrat, awas hati-hati. Di sini ada perkalian 2 dikali akar ini ya. Maka mengkuadratkannya 2-nya kuadrat
akarnya ini juga kuadrat ya. Kalau yang akar dikuadrat hilang tanda akarnya, yang 2 dikuadrat jadi 4. Nah, seperti ini. Ya. Ini hilang akarnya, ini 2 kuadrat 4, yang akar 2x plus 5 dikuadrat hilang tanda akarnya. Seperti ini ya. Nanti 4-nya dikalikan ke sini. 4 kali 2x, 4 kali 5. Ya, 8x plus 20. Pindah ruas semuanya sehingga diperoleh x kuadrat min 8x minus 33 ya, sama dengan 0. Udah difaktorkan x kuadrat min 8x min 33 difaktorkan. Nah, jadi seperti ini ya. Cara memfaktorkannya gimana? Nah, ini lagi-lagi ini sudah dipelajari di SMP. Gitu ya. Jadi sederhananya gini ya, kalau mau faktorkan kita buat, karena ini x kuadrat ya kita buat dulu ini x, kemudian angkanya ini dapatnya plus 3 sama min 11 dari mana? Itu adalah dari ya kita apa ya? Kita tebak-tebak gitu ya. Berapa dan berapa yang kalau dijumlahkan minus 8 dan kalau dikali minus 33. Nah, gitu ya. Ngelihatnya dari yang di dulu. Berapa sih angkanya? Berapa sama berapa yang kalau dikali jadi min 33 ya. Dan kalau dijumlah min 8. Ini kan angkanya 3 sama min 11. Kalau dikali 3 kali min 11 jadinya minus 33. Kalau dijumlah 3 sama min 11 dijumlahkan hasilnya minus 8. Nah, berarti udah sesuai ya. Oke, ini sama dengan 0. X plus 3 sama dengan, kalau x plus 3 yang sama dengan 0 artinya x-nya minus 3. Kalau yang x min 11 sama dengan 0 artinya x-nya sama dengan 11. Inilah pembuat nolnya. Min 3 sama 11. Nilai-nilai x yang menyebabkan ini jadi 0 atau yang menyebabkan ini jadi 0. Itu diperoleh nilai x-nya. Nah, cuman ini masih kemungkinan solusi ya, belum solusi finalnya. Belum solusi final, masih kemungkinan solusi. Kenapa masih kemungkinan? Karena kita harus cek dulu ke sini ya. Sama kayak yang sebelumnya, kita harus cek dulu. Ya, cek ke syaratnya. Jangan-jangan dia tidak memenuhi syarat ya. Untuk yang x sama dan min 3 dulu. Cek syarat, caranya gimana? Dimasukin aja ke sini. X-nya diganti minus 3 ya. Jadi minus 3 kuadrat min 13 sama dengan 2 kali akar 2 kali min 3 plus 5. Oke. Berapa itu? Min 3. Nah, min 3 dikuadrat kan 9 ya. 9 kurangi 13 ketemu min 4. Nah, akar dalamnya minus kan nggak boleh, ya kan? Akar kok dalamnya minus, tidak boleh, berarti ini tidak memenuhi syarat. Gitu ya, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena bilangan di dalam tanda akar tidak boleh negatif, gitu ya. Oke, kemudian sehingga yang x sama dengan minus 3 ini bukan termasuk solusi. Ya, bukan termasuk solusi. Sekarang kita cek yang x sama dengan 11 memenuhi atau tidak ini. Nah, caranya ya masukin aja ke sini ke soalnya. X-nya kita ganti 11. Jadinya akar 11 kuadrat min 13 sama dengan 2 kali akar 2 kali 11 plus 5. Nah, ini sekilas kita lihat saja, tidak perlu kita hitung. Kalau 11 kuadrat dikurangi 13 hasilnya positif atau negatif ini di dalam akar ini? Pasti positif ya. 11 kuadrat itu berapa sih? 121 kurangi 13. Oh, berarti positif. Ini yang 2 kali 11 tambah 5 juga pasti positif. Jadi ya memenuhi syaratnya, tetap memenuhi syarat ya. Tanpa kita menghitung angkanya berapapun dia memenuhi. Ya, syaratnya kan tadi akarnya, kalau ada akar dalamnya nggak boleh negatif gitu ya. Nah, ini jadi ini memenuhi, artinya x sama dengan 11 ini adalah termasuk dalam solusinya. Jadi solusinya cuma itu ya, x sama dengan 11. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, itu dulu lah untuk hari ini. Dan sampai berjumpa di kelas kalian masing-masing di pondok insya Allah ya. Baik, itu dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.